1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan kami dari mahasiswa Umrah. Kami ingin mewawancarai Ibu tentang pembelajaran literasi digital. Nah, sebelumnya nggak usah perkenalan, langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Araupan. Saya Nur Fadila. Saya Fahrina Dawiyah. Nah, kami bertiga ingin mewawancarai Ibu tentang proses pembelajaran literasi digital di sekolah Ibu. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan beberapa sedikit soal tentang siklus pembelajaran di sekolah Ibu. Boleh kita mulai, Bu? Boleh, Farinanya mana? Yang mana Farina itu mulai? Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu biasanya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Lagi pertanyaannya. Pertanyaannya itu, bagaimana Ibu sebagai seorang guru biasanya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Iyanya proses belajarnya. Iya, bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran Ibu di kelas? Bagaimana? Tergantung materinya. Kalau kita pakai materinya pantun, kita pakai berbagai sumber. Kita bisa di internet. Atau kita bisa menggunakan buku. Jika ingin menambahkan literasi, kita bisa bawa murid atau siswanya itu ke perpustakaan menggunakan buku perpustakaan. Mungkin di terakhir pembelajaran, misalkan materinya puisi, kita akan menerima karya siswa itu, misalkan dengan bawa mereka ke alam. Misalnya kalau di sini kan Ibu sekarang ini bukan di Batam ya, Ibu sekarang ini di Natuna. Nah, kita biasanya bawa anak-anak itu ke pantai atau ke pokoknya area terbuka itu untuk membuat mereka termotivasi atau mempunyai puisi misalnya. Oke. Kemudian tuh Bu, cara Ibu memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran Ibu itu seperti apa? Nah, salah satu contohnya itu kita bawa ke alam terbuka. Karena di Natuna ini kan mayoritasnya kan tempatnya terbuka di pantai, gitu kan banyak kalau kita bawa ke pantai. Iya. Atau karena kalau kita selalu di dalam kelas itu kan boring ya, bosankan ya. Kita bawa ke halaman sekolah misalkan. Kita bawa ke bawah pohon misalkan yang rileks, biar anak-anak itu termotivasi untuk menulis puisinya. Jadi tergantung materi nih, nggak selalu kita bawa ke luar, tapi tergantung materinya apa, kita tujuannya apa, itu yang harus kita lakukan. Kalau kami boleh tahu Bu, sejauh mana pemahaman Ibu sebagai seorang guru dalam penggunaan media pembelajaran berbasis digital tersebut? Oke, media pembelajaran berbasis digital itu kembali lagi ke sekolahnya ya. Untuk sekolah itu sekarang ini memang sudah menggunakan internet, tapi tidak selalu setiap pertemuan itu kita menggunakan media pembelajaran. Kadang ada juga kita tidak menggunakannya. Salah satu media pembelajaran yang menggunakan itu biasanya bawa fokus, pakai fokus, terus itu terkoneksi dengan HP-nya, internet, langsung kita lihat YouTube misalkan. Atau kadang Ibu menggunakan media kertas. Kertas itu kita printin, kita sediakan, nanti supaya kelas itu menarik. Kita pikirkanlah permainan yang membuat mereka itu juga menarik dalam pembelajaran. Tidak hanya media digital saja, tapi kita juga menggunakan media kertas. Ada media lain yang kita gunakan, ya, itu tergantung materi lagi, apa medianya yang harus kita pakai untuk pembelajaran tersebut. Baik Bu, untuk kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke.
Jadi di sini bagaimana Ibu menilai efektivitas penggunaan media pembelajaran digital dalam meningkatkan pemahaman siswa? Bagaimana Ibu menilai efektivitas penggunaan media pembelajaran digital dalam meningkatkan pemahaman siswa? Bagaimana efektivitasnya ya? Sangat efektif kalau kita pakai media pembelajaran. Sangat efektif lagi untuk semua siswa-siswanya. Mungkin yang tadi misalkan nih kita berada di jam pelajarannya agak siang. Kalau kita jam belajarnya agak siang itu biasanya anak-anak itu udah nggak fokus lagi. Jadi kalau kita menggunakan media itu sangat membantu mengalihkan siswa. Lanjut Bu, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan seperti workshop terkait dengan media digital? Pernah Ibu melakukan itu pelatihan, pernah melakukan pelatihan untuk media pembelajaran, tapi itu secara online. Sebenarnya untuk pelatihan itu lebih bagusnya dilakukan secara langsung. Ya. Sebenarnya kekurangannya. Jadi Hanya pernah melakukannya, pernah pelatihan, tapi hanya pelatihan secara online. kalau boleh tahu, seberapa sering Ibu menggunakan media digital dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau sekarang ini tidak terlalu sering. Kalau sekolah yang sekarang ini tidak terlalu sering. Itu biasanya untuk di awal atau pertengahan saja. Karena tidak selalu kita menggunakan media setiap pertemuan. Bu, contohnya seperti apa Bu? Misal contoh media digital yang pernah Ibu gunakan. Media digital pernah digunakan menggunakan fokus laptop yang langsung terkoneksi dengan internet. Jadi kita ngelihat YouTube aja. Misalnya begitu. Atau tidak menampilkan RPP, menampilkan PowerPoint Di kelas ya Bu? ya di kelas. Jadi kalau media selain media digital ya media kertas tadi tidak selalu. Karena kita hanya fokus ke materi aja. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran digital yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Ulangi lagi. Bagaimana pemanfaatan media pembelajaran digital yang Ibu gunakan selama pembelajaran di kelas? Ya kita manfaatkan sesuai yang kita butuhkan. Dan kita gunakan sesuai kebutuhan dan kondisi tertentu. Jadi kita tidak selalu menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya itu Bu, terkait tantangan atau kendala. Nah, yang pertama itu apa saja tantangan atau kendala dalam menerapkan media pembelajaran berbasis digital? Kalau tempat duduk sekarang, karena ini di Natuna, di pulau, jadi di sini yang kendalanya adalah jaringan. Sekarang ini menjadi kendala itu jaringan. Apakah pertemuan ibu pembelajaran itu di dalam kelas? Sebenarnya tidak di dalam kelas, itu bawanya ke ruang lapor. Karena di sana tempat penampilan layarnya yang bagus. Kalau yang lain-lain, media kendala yang lain apa lagi ya? Selain jaringan. Ya sudah tidak ada kendala, cuma jaringan aja. Kalau kita menggunakan jaringan internet itu agak susah, terputus-putus kadang kalau di sini. Selanjutnya terkait fasilitas sekolah, apakah fasilitas di sekolah itu sudah mendukung penggunaan media pembelajaran digital? Sudah mendukung walaupun belum tertera di semua kelas, tapi sudah tersedia. Contohnya itu Bu, seperti apa? Ya, menggunakan fokus sama laptop yang langsung terkoneksi dengan internet. Nah, tadi kan ada kendalanya Bu terkait jaringan. Nah, menurut Ibu apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Solusinya sudah dipasang juga wifi di sekolah, tapi jaringannya masih kurang bagus.
kayaknya pemerintah daerah deh untuk bekerja sama dengan orang yang jaringan kayak Telkomsel, lancar lagi jaringan di sini. Mungkin itu saja. Apa solusinya? Biasanya kalau itu terkendala internet, biasanya gue download dulu itu penggunaannya, videonya baru seperti itu. Internetnya bagus. Udah, Bu. Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk diwawancarai. Mohon maaf apabila ada sedikit perkataan yang kurang mengenakan dari kami, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya. A few moments later. Oke. Formal dulu nggak? Kasih, Bu. Ya, sukses selalu ya, semoga lancar ya. Amin. Kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada Mutia. Di sini kami mahasiswa umrah, ada tugas dari dosen kami untuk mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia maupun siswanya terkait mata kuliah literasi digital. Nah, di sini kami ingin mewawancarai siswanya karena sebelumnya kami sudah mewawancarai guru. Boleh kita mulai langsung pertanyaannya? Ya, boleh Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama, media pembelajaran digital seperti apa yang paling membantu kamu dalam memahami materi bahasa Indonesia? Nah, menurut saya pribadi itu media pembelajaran digital yang paling membantu saya belajar bahasa Indonesia adalah YouTube dan Google Classroom. Nah, di YouTube itu penjelasan materinya lebih mudah dipahami karena disertai contoh dan visual. Sedangkan di Google Classroom itu saya bisa mengakses materi dan tugas dengan rapi, jadi lebih teratur dalam belajar. Lanjut, Mas. Untuk pertanyaan kedua, apakah kamu merasa lebih termotivasi belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan media digital? Ya, saya merasa lebih termotivasi belajar bahasa Indonesia dengan media digital karena tampilannya itu lebih menarik dan tidak membosankan. Biasanya ada video, gambar, atau kuis interaktif yang membuat saya lebih bersemangat belajar dibanding hanya membaca buku. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dila dan juga Fahrina. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang kamu hadapi saat menggunakan media pembelajaran digital dalam belajar bahasa Indonesia? Nah, kendala yang saya rasakan saat belajar dengan media digital adalah koneksi internetnya, Kak.
yang kadang kurang stabil. Nah, selain itu, kalau belajar lewat layar terlalu lama, mata jadi cepat lelah dan sulit fokus. Baik. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi apa yang kamu harapkan ada dalam media pembelajaran digital untuk meningkatkan pengalaman belajarmu dalam bahasa Indonesia? Saya berharap ada fitur seperti latihan soal otomatis yang bisa langsung menunjukkan hasil dan pembahasannya. Nah, jadi kita itu bisa tahu apa saja kekurangan kita, salah atau benarnya kita. Nah, selain itu, fitur diskusi online juga penting supaya bisa tanya jawab langsung dengan guru atau teman. Oke, selanjutnya itu, apakah guru memberikan kesempatan bagi kamu untuk menggunakan media digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Guru saya cukup sering memberikan kesempatan untuk memakai media digital, seperti menonton video pembelajaran, mengerjakan tugas di Google Form, atau mencari materi lewat internet. Tapi menurut saya akan lebih baik kalau penggunaannya lebih sering dan bervariasi lagi. Yang terakhir, bagaimana kamu membandingkan pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media digital dengan metode konvensional? Kalau dibandingkan dengan metode konvensional, belajar bahasa Indonesia lewat media digital terasa lebih menarik dan praktis. Tapi belajar langsung di kelas juga tetap penting, karena bisa berinteraksi langsung dengan teman dan guru. Jadi pembelajarannya jadi lebih hidup. Oke, baik, terima kasih. Baik Bapak dan juga teman-teman, saya Aida Riani bersama Ibu Siti selaku guru bahasa Indonesia di SMP PGRI Kasihan. Di sini saya akan mewawancarai mengenai literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia. Baik Ibu, saya Aida Riani izin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, bagaimana Ibu biasanya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Biasanya saya mengajar di kelas biasa menggunakan metode teori. Selain metode teori juga menggunakan pembelajaran kalau untuk digitalnya mungkin biasa kita menonton film atau kalau tidak biasanya juga mendengarkan materi yang ada di ruang guru. Nah, kalau tidak juga kita biasanya mendengarkan atau melihat materi yang ada tayangan dari YouTube. Oh, baik Ibu, bisa dipahami. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pemahaman Ibu tentang media pembelajaran berbasis digital? Kalau saya sendiri, saya pribadi, maaf, mungkin harus lebih belajar lagi ya, karena mungkin keterbatasan saya juga untuk media pembelajaran yang berupa digital. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pemanfaatan media pembelajaran digital yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya untuk penyampaian materi saya menggunakan PowerPoint, PPT, terus juga kita sesuaikan dengan mungkin cakupan materinya gitu. Kalau misalnya materinya ini masuknya poster, biasa kita menggunakan aplikasi Canva. Nanti anak-anak juga belajar di situ membuat poster atau iklan. Nah, terus kalau untuk video, misalnya kita menggunakan aplikasi TikTok, itu biasanya siswa membuat cerita pendek. Baik, sangat menarik ya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan dan kendala dalam pembelajaran berbasis digital ini? Kalau tantangan saya secara pribadi yaitu keterbatasan saya dan mungkin siswa dalam pembelajaran yang mungkin belum pernah saya terapkan di kelas, jadi perlu belajar lagi. Ya, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti workshop atau pembelajaran media digital? Kebetulan untuk kegiatan di luar yang berhubungan dengan digital belum pernah mengikuti saya pribadi. Baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir teman-teman,
Apakah fasilitas di sekolah sudah mendukung penggunaan media pembelajaran digital? Untuk fasilitas di sekolah, tentunya di setiap kelasnya sudah dilengkapi dengan proyektor ya. Jadi kita mengajarnya di kelas dalam bentuk media pembelajaran juga mudah. Demikian wawancara mengenai literasi digital pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Siti selaku guru bahasa Indonesia SMP PGRI Kasihan. Udah kan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Mawar Rahim Putri dan juga Vanessa selaku siswi dari SMP PGRI 1 Kasihan. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pembelajaran digital yang dirasakan atau yang dipelajari di sekolah. Mungkin aku langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama, biasanya ibu guru itu menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas itu bagaimana? Biasanya Bu Siti menjelaskan materi selain menggunakan buku paket juga menyampaikan materi menggunakan PTT. Terkadang juga menonton video pembelajaran. Video pembelajarannya itu berarti kayak YouTube itu ya? Terus pertanyaan selanjutnya, media digital apa yang digunakan ibu guru saat menerangkan? PPT? Iya. Berarti PowerPoint gitu ya? Terus seberapa sering penggunaan media digital di kelas saat pembelajaran? Cukup sering. Sering ya? Berarti selang-seling misal pakai buku terus nanti ibunya ngejelasin pakai PPT. Iya. Terus menurut kamu itu membantu nggak pakai PPT itu? Terus menurut kamu senang nggak belajar menggunakan media digital? Senang. Paling saya suka itu saat membuat tugas pakai kanvas. Canva, berarti Iya. seperti tugas membuat poster, Iya. gitu-gitu ya. Terus kamu pernah atau merasa kesulitan nggak saat menggunakan media digital? Nah, saat cari template. Berarti di Canva-nya itu ya, pas dari template-nya. Oke, jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya tanyakan. Mungkin terima kasih kepada Vanessa yang sudah menjadi narasumber kita hari ini.